Jadi beres ngeliwat, udah kenyang, biasanya ada 1-2 tuh ngampirin. Kang, mau ngobrol lah, gimana Bu? Akang mau perjuangin lapangan pekerjaan nggak? Oh, udah pasti kalau itu. Saya itu datang jujur-jujuran. Saya saya nggak kuat amunisi, Bu. Ibu berharap apa sih sama anak 25 tahun untuk urusan finansialnya ya? Saya mungkin untuk hidup sehari-hari cukup, Bu, tapi untuk kampanye saya nggak cukup. Saya bilang gitu. Kecuali tiba-tiba dari langit jatuh 1 M. Wah, senang Bu, Ibu mau apa dah saya bikinin dah pokoknya. Kalau banyak yang kritik, wah Bro Eka nih seru-seruan aja kampanyenya, nggak pernah ada lagi pidato orasi. Ya gimana tidur orang saya orasi? Mereka tuh rata-rata gini, presidennya sudah pasti Prabowo, tapi nggak tahu harus nyoblos siapa untuk pileknya. Warga tuh sebenarnya memilih Prabowo Gibran karena sosok Pak Prabowo-nya yang kuat. Ya, Gibran itu tidak dianggap sebagai liabilitas, tapi bisa mendorong di beberapa kelompok sektor jadi penguatnya lah. Pemirsa setia Gema Pos, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tidak hanya istimewa, tapi juga spesial seperti martabak telur kan. Dan ini seorang caleg Gen Z, lahiran tahun 98. Dan hari ini sebagai caleg di Provinsi Jawa Barat, Dapil 6, nomor urut 1 Partai Solidaritas Indonesia. Igede Ngurah Eka Darmayuda. Siap Mas Rizky. Ini sehat ya? Ya sehat selalu, karena memang perintah partai itu kita dilarang sakit nih. Dilarang sakit. Ya. Jadi pas kampanye kalau sakit kan nggak jadi kampanye. Iya benar, jadwal padat, undangan kemana-mana. Udah pokoknya perintahnya dilarang sakit pokoknya. Saya panggilnya Bro Eka aja ya? Bro Eka aja. Sapan akrabnya kan udah Bro Eka. Kalau di Jawa Barat, di Bogor, ini kenapa Bro Eka, ini kan pertama kali nyalek? Pertama kali nyalek, betul. Pertama kali nyalek, umur masih berapa sekarang? 25 berarti. 25 kalau tahun 98 ya, dan ini pertama kali nyalek. Kenapa langsung di provinsi, nggak nyoba di kabupaten dulu, Bro? Iya Mas Riki, jadi memang sebelum Mas Kaisang ketum, itu PSI menghadapi kendala susah nyari caleg. Yang akhirnya awalnya saya udah diplot di Kota Bandung tuh Mas Riki. Udah diplot di Kota Bandung, tiba-tiba ada rapat khusus, jadi ada perintah bahwa semua pengurus inti DPW itu dilarang maju di level bawahnya. Harus setara, kalau nggak di atasnya. Sekarang berarti di DPW PSI apa? Jawa Barat sebagai wakil sekretaris. Oh, wakil sekretaris. Gitu. Makanya ya udah, saya itu paling terakhir ditentukan dapilnya. Nah Bro Ketua kemudian bijaksananya gini waktu itu bilangnya, udah Bro Eka kan lahirnya di Bogor, balik aja lagi kita ke Bogor katanya. Jadi mereka di Bogor? Lahir di Bogor. Jadi udah nggak asing lagi ya sama Kabupaten Bogor. Sama Kabupaten Bogor. Gitu. Sekarang Dapil 6 ya? Dapil 6 Jawa Barat. Itu berapa berapa DPT-nya, pemilihnya? Penduduknya itu 7 juta sekian lah. Kalau DPT 3,9 juta. 3,9. Itu terbesar di Jawa Barat. Mungkin juga terbesar di nasional lah, 3,9 juta. Itu Kabupaten Bogor aja ya? Kabupaten Bogor aja, 40 kecamatan, 495 desa. Besar sekali. Jadi memang ini kan langsung ke provinsi nih. Tadi katanya di Bandung nggak jadi, langsung ditunjuk harus ke provinsi nih. Ini sebagai Gen Z, ini baru pertama kali nyalek, berat nggak? Berat pasti ya. Apalagi orang tuh nggak percaya kita tuh masih muda, bukan siapa-siapa, nomor urutnya 1. Nah itu salah satu nanti pertanyaan. Salah satu yang benar jadi kendala. Jadi memang kalau di PSI itu kita memang nggak ada mahar. Jadi salah satu pertimbangannya selain kompetensi itu memang penghargaan terhadap mereka yang sudah mengabdi cukup lama di partai. Dan saya mendapatkan dari jalur itu. Jadi ada mekanisme seleksi, saya lolos, nilai bagus, kemudian ya pengabdian udah lama, pengurusnya pula. Jadi diberikanlah sebagai penghargaan dari partai, ya silakan kamu nomor 1. Jadi orang nggak percaya tuh, wah nggak mungkin nih, pasti bayar berapa sih bang, gitu kan bahasanya. Susah, nomor urut 1 itu memang susah. Pasti jadi rebutan. Pasti rebutan. Karena memang itu kalau misal banyak, biasanya yang pertama kali nomor 1. Iya betul. Yang maju. Dan masuk PSI kapan?
2019 akhir lah, pas pemilu 2019. Itu waktu semester berapa berarti? Semester 5 atau 6 lah, masih S1 waktu itu. Oh, masih Jadi kuliah. sudah kuliah, masih kuliah, sudah di partai politik. Wih, berarti Gitu. Jadi ngekat jalur kan. berarti memang ceritanya mau jadi politisi. Ya, memang mau berkarir lah di politik. Apapun nanti bentuknya ya. Entah kalau nanti dipercaya jadi anggota dewan ya itu jadi karir untuk karena saya percayanya kan hanya kebijakan politik yang bisa bikin suatu daerah maju ya. Makanya ya udah ambil jalurnya di politik gitu. Oke, dan milih PSI. Dan milih PSI. Bro Eka, mau tanya ini jujur nih ya. Modal berapa? Modal ya. Nyalek modal berapa? Modal dengkul kayaknya. Serius ini? Jadi kalau modal sebenarnya belum tahu angka terakhirnya berapa. Tapi kalau dari RAB itu rancangan anggarannya itu modal untuk kampanyenya itu di 3,5 M. Itu RAB-nya ya. Dan 3,5 M itu di luar dari nebar atau money politiknya. Wih, rencana mau money politik? Enggak dong. Kan enggak ada. 3 M aja enggak dapat nih. Gimana mau money politik kan? Oke. Tapi enggak lah. Tapi RAB. Tapi yang sekarang baru pegang itu sisa di rekening sisa 20. 20 juta. Sisa 20 juta sampai Februari kan ya nggak tahu nanti. Kalau saya kan sistemnya pakai donasi ya. Jadi datang ke teman-teman yang pengusaha atau teman-teman yang lain, saya bilang, "Nih saya mau bikin spanduk 100, sumbang lah. Nih saya mau bikin kegiatan ngeliwet sama ibu-ibu, anggarannya misalnya 5 juta sekali ngeliwet, sumbang lah," gitu. Jadi ya gerak kampanye saya gimana sumbangan teman-teman gitu. Kalau nggak ada sumbangan nggak kampanye? Nggak gerak, tidur di rumah. Kalau nggak main di media sosial aja. Gitu. Tapi memang kalau RAB segitu tuh umum untuk DPRD di Jawa Barat? Nah ini sebenarnya banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi mikirnya politik itu, wah kok mahal ya? Padahal kan bisa murah menang gitu. Nggak bisa juga. Ternyata setelah saya terjun nih pertama kali, semua teori yang saya punya di kampus sebagai mahasiswa itu nggak berlaku ternyata. Jadi 3,5 M itu untuk membangun tim di tingkat kecamatan. Bogor itu kan 40, berarti kan saya harus punya 40 orang tuh. Itu aja dulu pertama. Terus yang kedua, ada kordesnya lagi nanti untuk koordinasi di desa. Desanya 495. Oke. Dan itu nggak mungkin gerak cuman hanya karena ideologi. Iya, nggak mungkin, wah ini calegnya bagus nih. Pasti saya yakin dia mau bantuin kita untuk hidup lebih baik. Nggak mungkin. Makanya ada biaya politik, ada politik uang. Nah, biaya politik itu memang besar karena di Indonesia ini sistem politik kita, kulturnya itu masih feodal. Jadi orang tuh masih mau yang disamperin, yang kegiatannya mewah, heboh. Ada istilahnya nih, saya sampai nulis di blog pribadi saya di Kompasiana, jangan jadikan demokrasi itu sebagai pesta. Karena kalau pesta ya kayak pesta kawinan. Orang datang tuh ketika dangdutnya heboh, makanannya bagus, mewah. Tapi udah beres pesta kan nggak pernah diajak. Tamu itu kan nggak pernah diajak di kehidupan pengantinnya kan. Selesai begitu aja masing-masing kan. lah gimana. Iya makanya kan. Apalagi malam pertama bahaya juga. Betul. Kan gitu kan. Nah makanya saya nggak mau menganggap, nggak pernah saya bilang kemana-mana juga ini bukan pesta gitu. Makanya turun itu ibu-ibu minta apa, ngasih aspirasi apa, nanya gimana saya bisa lakukan apa itu saya jelaskan. Jadi saya nggak menganggap ini sebuah pesta. Nah 3,5 M. Belum lagi nanti cetak spanduk. Belum lagi nanti kegiatan. Anggap aja saya itu per minggu itu biasanya 2 kali turun. 2 hari maksudnya 2 hari turun. Itu biasanya Sabtu Minggu. Karena memang warga tuh Sabtu Minggu tuh banyak di rumah kan. Kalau Senin sampai Jumat kan kerja kan. Sekali turun itu dalam 1 hari itu anggarannya 7 juta. Sekali turun? Sekali turun 7 juta. Itu untuk apa aja? 7 juta itu biasanya untuk ngeliwet. Terus bensin tim, rokoknya, kopinya, belum lagi nanti spanduknya, belum lagi bensin saya kan juga harus bensin kan mobil kan, nggak jalan pakai air tuh mobil tuh. Tapi ini pertama kali turun, kaget nggak dengan lihat kondisi real bahwa kemudian turunnya tuh harus bawa uang untuk aktivitas itu ya minimal kan kalau ngumpul nggak mungkin kan untuk beli kacang atau apa kan nggak mungkin nggak ada kan gitu.
Kalau untuk itu sebenarnya nggak kaget ya, karena di 2019 kan udah pernah ikut orang tuh yang nyalek. Gitu. Jadi sebenarnya udah paham, kayak oh kebutuhan tim ada bensinnya, kemudian nanti dia mau ketemu orang, mau nyari untuk tingkat-tingkat lebih di bawahnya kan dibiayain. Cuma yang kaget itu adalah, oh ternyata masyarakat tuh sebegitu harus dikasih sesuatunya tuh, baru mau datang. Oke. Jadi misalnya ibu-ibu datang nih, nggak ada ngeliwetnya nih, langsung balik. Oh gitu. Nggak pernah semisal ada acara terus kemudian kau pidato aja gitu kosong Udah kosong, ibu-ibu udah lewat aja balik, nggak peduli, nggak peduli, ya udah balik aja kayak nggak ada acara apa-apa, kayak dianggap nggak ada aja gitu. Makanya tetap ada minimal ngeliwet lah. Padahal kan nggak semua caleg punya anggaran. Betul, itulah realitanya. Makanya saya tuh sebenarnya agak nggak kesel juga ya. Jadi banyak misalnya teman-teman yang membela demokrasi, mengkritik kayak, ayolah jadikan demokrasi ini sebagai ajang adu gagasan. Tapi mereka ngomongnya di gedung-gedung mewah, di ballroom. Turunlah coba berani adu gagasan, mana dateng. Nih ya, pernah saya ngomong soal, jadi ibu-ibu nanya, kenapa saya harus dukung Kang Eka? Kenapa saya harus dukung PSI? Kang Eka dipanggilnya. Kenapa saya harus dukung PSI? Saya jelasin tuh panjang. PSI perjuangannya ini, ide kami gini, saya yang mau saya lakukan gini. Tidur ibu-ibu. Kalau nggak ngobrol, main HP, itu sibuk serius? sendiri. Serius tidur. Nggak peduli mereka. Makanya, ya itu tadi. Ketika kita nggak tahu kondisi real masyarakat di bawah, ya pinter-pinter kita untuk menggait perhatian mereka kan. Pernah nih ada satu kejadian dan baru terjadi minggu lalu, lucu banget. Udah panjang-panjang jelasin kan. Wih, Kang Eka, saya dengar PSI itu BPJS gratis ya perjuangannya ya. Iya Bu, kenapa gitu? Oh enggak sih, nggak apa-apa katanya. Cuma itu aja mau tahu beneran Bu, masa bohong kita perjuangan. Udah, saya jelasin kan. PSI gini. Ada yang mau tanya nggak ibu-ibu? Ngacung satu. Kang mau nanya. Akangnya masih single? Masih Bu. Jadi nggak ada urusan ide, urusan apa. Nanyanya single nggak? Udah punya istri belum? Anaknya berapa? Gitu. Jadi nggak apa ya, nggak ya mau bawa ide juga. Ibu-ibu mikirnya ya terus emang saya yang ngerjain katanya. Tapi ada nggak yang tanya kayak semisal Kang Eka apa sih ininya yang mau dilakuin kalau semisal mau nanti jadi, ada yang tanya? Ada beberapa. Paling itu di tempat-tempat yang memang dia itu sudah terbiasa apa ya bahasanya, tidak digiring. Jadi memang ibu-ibu yang datang itu yang dia lihat, menarik nih tagline-nya Kang Eka, penasaran saya. Apa tagline? Muda berjaya. Satu lagi sekarang udah ganti, Muda berjaya itu jadi slogan besar, jadi slogan besarnya. Cuman bahasa politiknya, bahasa kampanyenya itu bikin mak-mak bahagia adalah jalan ninja kita gitu. Bikin mak-mak bahagia adalah jalan ninja kita gitu. Keren juga nih Gen Z kita ini. Karena memang mak-mak itu sebenarnya banyak banget keluhannya. Jadi mereka tuh kadang-kadang nggak mau ngungkapin keluhan mereka di forum. Karena menurut mereka itu jadi gunjingan tetangga nantinya. Makanya kenapa ngeliwet sistemnya. Jadi beres ngeliwet udah kenyang, biasanya ada 1-2 tuh ngampirin. Kang mau ngobrol lah, gimana Bu? Akang mau perjuangin lapangan pekerjaan nggak? Udah pasti kalau itu. Tapi anggota dewan tugasnya gini-gini ya Bu. Kalau misalnya untuk yang teknis-teknis itu eksekutif, Ibu harus bedain gitu. Tapi Ibu percaya nggak sama saya bisa bawa aspirasi Ibu dan dituntaskan oleh eksekutif? Oh, kau jelasin begitu? Bener sih. Jadi banyak warga itu, ini juga jadi PR kita bersama nih untuk pendidikan politik ke masyarakat. Warga itu menganggap dewan tuh sama kayak bupati, sama kayak gubernur tugasnya, padahal beda gitu. Dewan punya 3 fungsi, eksekutif punya fungsinya sendiri. Nah warga tuh nggak tahu. Pokoknya dia nganggap dewan itu kayak orang mau jadi bupati aja. Jadi kayak serba bisa. Iya, gitu serba bisa gitu. Padahal jadi semua mau diminta. Betul. Dan kampanye itu kan, pemilu itu dijadikan ajang untuk nyari duit tambahan sama beberapa orang lah. Banyak lah. Makanya saya bikin konten tuh di Instagram saya bikin konten
kamu ngetiknya pakai jari, aku bacanya pakai hati. Itu kan sebenarnya ungkapan lagi ditipu tim ses ya. Yang viral di ini akun Iya, sosmedmu. kan Oke. kemarin Yang pakai tulisan begini kan? iya, kan ada beberapa konten tulisan-tulisan. Sebenarnya tuh jadi saya tuh dibilang sama netizen tuh caleg yang ngeluh nyalek. Jadi Instagram Jadi saya kalau isinya ngeluh saya ngapain ngeluh aja. nyalek gitu? Kalau nyalek ngapain ngeluh? Gitu, karena ya kejadian emang fakta yang ada di lapangan. Makanya saya agak bukan kesel ya, apa bahasanya saya nggak nemu juga bahasanya. Mereka bilang ayo jadikan adu gagasan. Tapi mereka ngobrolnya di ballroom, di gedung-gedung mewah. Turunlah sekali coba. Ya. Kita lihat kondisi masyarakat kalau nggak tidur. Sekarang kita bilang lah, misalnya apa persoalan kita selain lapangan pekerjaan? Isu rumah murah. Mereka dibilang rumah murah udah punya rumah. Oke. Nah, terus kita bilang lagi, itu jalan ke sini tadi saya nggak suka tuh jalannya rusak. Lah bagi mereka bodoh amat. Penting anak saya kerja, mau jalannya rusak, mau saya terbang nanti nggak ada jalan juga, nggak peduli mereka. Gitu, makanya kenapa politisi itu harus pinter-pinter ngelihat situasi yang berkembang, situasi masyarakat gitu loh. Tapi nggak semua yang terbuka kayak Bro Eka loh. Kemarin-kemarin kita beberapa kali dengan caleg juga yang milenial. Mungkin karena memang perbedaan generasi ya. Kalau kata orang-orang kan perbedaan generasi, beda pemikiran, terus kemudian taktik, perilakunya juga berbeda. Ini ya bicara soal gagasan yang menjadi utama. Tapi kalau mereka kan langsung real, ini masyarakat memang nggak bisa ngumpul kalau nggak ada acara. Dan nggak mungkin acaranya mereka yang sum-suman, pasti kita yang modalin kan kita. Bener, bahkan ada satu daerah itu kampungnya saya lupa, itu dia bilang gini, Kang, males ngeliwet mah, makan mah bisa di rumah. Karaokean aja lah. Karaokean? Karaokean akhirnya. Gitu. Mau gimana kita? Oke. Gitu. Ini berarti real kamu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Betul, udah kita lakuin, menjalankan aspirasi. Cuman yang bikin ibu-ibu seneng itu, saya itu datang jujur-jujuran. Saya modal saya nggak kuat amunisi, Bu. Ibu berharap apa sih sama anak 25 tahun untuk urusan finansialnya ya? Saya mungkin untuk hidup sehari-hari cukup, Bu, tapi untuk kampanye saya nggak cukup. Saya bilang gitu. Kecuali tiba-tiba dari langit jatuh 1 M. Wah, senang Bu, ibu mau apa dah saya bikinin dah pokoknya. Tapi mereka kerja nggak? Nggak, kan masih kuliah S2 sekarang, mahasiswa. Cuma ada, saya investasi di 2 perusahaan teman. Jadi investasi, jadi sistemnya dividen nanti 3 bulan sekali. Tapi nggak cukup juga. Kan buat sehari-hari itu. Nggak cukup untuk modal kampanye. Iya, nggak cukup. Kayak 3,5 M itu dari mana duitnya, nggak ada. Makanya kan ada harapan kan. Gen Z ini harus menjadi pelopor untuk bikin kampanye itu murah. Contohnya apa? Minimal kita nggak perlu lagi pasang spanduk. Sosial media dengan teknologi informasi yang semakin maju, kita nggak perlu lagi pasang spanduk. Masih pasang spanduk nggak? Masih dong. Masih dong. Tapi nggak ada yang pernah tahu spanduknya di mana. Karena memang tempat-tempatnya strategisnya itu hasil bertapa 5 hari itu naruh spanduk. Langsung di kampung-kampung. Langsung di kampung-kampung. Jadi banyak orang tuh kalau di Kabupaten Bogor ya, banyak ibu-ibu atau warga lah, kita pukul rata aja warga, seneng saya datang itu karena mereka tuh bahasa pertamanya selalu bilang gini, wah akhirnya saya ketemu orang yang di foto, akhirnya kayak ketemu orang yang di spanduknya gitu. Dan itu yang nggak pernah caleg atau anggota dewan lain lakukan, turun langsung ke mereka. Jadi mereka tuh senengnya sama saya, walaupun saya modal dengkul doang datang ya, nggak bawa apa-apa, maksudnya ngeliwet aja gitu, nggak bawa sembakonya, nggak bawa amplop. Mereka tuh senengnya karena mereka akhirnya didatengin. Jadi biasanya yang datang tuh tim sesnya doang. Kalau nggak spanduknya aja yang nyampe, orangnya nggak nyampe gitu. Gitu. Tapi memang terlalu banyak caleg sih. Betul. Makanya kalau satu kampung gitu, misal yang nyalek kan di dapil itu kan banyak juga. Kalau dipasang spanduk bisa satu RT tuh panjangnya kan. Bener. Makanya ya pasti capek. Dan kalau misal ini mereka berapa hari sekali? Tadi seminggu 2 kali ya? Minimal 2 kali. Dan dalam seminggu itu berapa titik? Minimal 2 titik. Satu hari itu minimal. Paling banyak kemarin tuh 5 titik. Karena Kabupaten Bogor tuh jauh-jauh jaraknya. Dari satu titik ke titik yang lain tuh jauh. Makanya
Bisa 9 pagi keluar rumah, balik-balik tuh jam 1 malam. Oh, sampai malam. Sampai malam. Karena dari satu titik aja jalannya sejam. Ke titik berikutnya sejam. Sejam setengah. Makanya kadang-kadang nggak enaknya sama warga tuh bentar doang bisa datang karena harus berangkat ke titik berikutnya kan. Setiap titik ngeliwat. Ada yang ngeliwat, ada yang enggak. Jadi tergantung kayak jamnya kan. Misalnya datang jam 1 itu pasti ngeliwat. Datang jam 11 tuh pasti ngeliwat. Datang jam 7 malam pasti ngeliwat. Tapi yang datang jam 3, jam 4 tuh enggak. Karena ya udah tanggung. Ibu-ibu juga kayak ngapain lah kayak makan udah kenyang tadi siang. Gitu. Tapi bang ini real kondisi real yang ada di masyarakat kita ya. Mau tidak mau memang bagaimana cara menegakkan diri kita kalau kita tidak aware, terus kemudian tidak langsung dekat dengan mereka, langsung menyentuh kepada titik-titik di mana yang mereka harapkan. Kalau aku lihat mereka maju sekali bicaranya bahwa visi misi jarang sekali, malah justru ngobrolnya masih single nggak? Masih single? Ini beneran masih single? Nggak percaya masih single, ini buka KTP saya deh. Tapi memang apa namanya real ketika memang kita ada caleg, saya beberapa kali ikut juga dulu datang ke acara seperti itu dikumpulin, terus kemudian dengar pidato ya agak bosan. Tuh. Tapi kalau aktivitasnya langsung menyentuh ke mereka, itu luar biasa loh. Makanya kan kalau sambutan perkenalan diri itu Eka kayak lagi stand up aja sebenarnya. Jadi cuma perkenalan nama, sisanya bercanda aja. Kecuali nanti ada yang nanya, baru kita jawab. Oh itu bisa Bu, tugas dewan tuh ada nanti gini gitu. Kalau nggak ada nanya, udah makan. Bu, saya kadang-kadang diginin. Akang pokoknya harus menang ya, kata ibu-ibu tuh. Apalagi di daerah Bogor Timur. Akang harus menang. Nanti kalau menang, ibu cariin perawannya buat nikah. Harus langsung nikah katanya. Harus langsung nikah. Buset. Wow, santai dulu apa? Tapi kapan momen kamu nyampaikan idemu kepada mereka? Jarang nyampein ide. Jarang. Bener-bener kenalan nama. Paling ngingetin aja, Bu, saya kan udah dateng nih. Kalau ibu-ibu suka sama saya, kan tak kenal maka tak sayang. Masa udah kenal nggak sayang-sayang kan gitu. Udah kenal, kalau ibu memang suka karena saya hadir, jangan lupa nanti tanggal 14 Februari kertas warna biru, bla 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 gitu. Paling gitu aja. Kalau ditanya mau ngelakuin apa baru tak jawab. Kalau nggak ada nggak usah. Karena nggak akan didengar juga. Kau janji, oh ini nanti jalannya mau saya bagusin. Itu kan tugas bupati, bukan tugas saya. Tugas gubernur itu bukan tugas saya. Dewan kan ngetok anggarannya aja. Gitu. Jadi realitas lah itu yang nggak bisa kita pungkiri. Makanya kalau banyak yang kritik, wah Bro Eka nih seru-seruan aja kampanyenya, nggak pernah ada lagi pidato orasi. Ya gimana tidur orang saya orasi nggak didengerin, kecuali orasinya stand up kan baru. Itu pun kalau lucu, kalau nggak lucu kan kentang juga. Tapi turun-turun begitu pernah ditanya sama Bawaslu nggak, ini modelnya berapa nih mereka gitu, pernah nggak? Ada beberapa kali, cuma ya sama nggak percaya juga. Masa sih nomor 1 katanya gitu kali jawabannya. Jangan disamain, PSI itu jangan disamain kayak partai lain gitu. Nggak bisa, PSI itu serba murah meriah gitu. Modalnya modal semangat memang. Jadi ada caleg di Jakarta namanya Sebi. Si Sebi itu sampai masang baliho aja mereka yang masang sendiri tuh, mereka yang ngangkat, mereka yang ini. Jadi beneran modal dengkul tuh. Kalau saya kan masih bisa bayar tim kan, masih kayak udah pasangin spanduk yang nggak baliho ya. Kalau saya masih bisa bayar tim lah. Kalau itu beneran mereka ngangkat balihonya, ngangkat sendiri. Itu ada si Sebi tuh, dia DPRD Jakarta kalau nggak salah. Jadi lucu kalau di PSI itu. Ini baru terbuka ini saya ini. Ini Bro, selain sekarang caleg, sekarang kan di TPD juga ya? TKD. Di TKD. TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat. TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, juru kampanye. Juru bicara. Tim Bravo itu. Tim Bravo. Dan kalau ngelihat hari ini yang dicalonkan yang didukung oleh PSI itu Prabowo Gibran, ngaruh nggak di bawah? Ngaruh banget. Jadi kan saya mulai bentuk tim tuh dari Agustus. Kendalanya teman-teman di bawah adalah susah untuk mencari dukungan karena ini PSI.
Oke. Orang kan partai apaan nih? Partai Masih apaan baru nih? nih, Masih anak-anak baru nih. semua nih, ya? Iya. Nah, ketika kita deklarasi paling terakhir ke Prabowo Gibran, Kaesang ketum, orang tuh udah kenal aja pokoknya. Dan perubahan yang paling terjadi adalah jumlah orang yang kumpul. Oh. Jadi dulu tuh cuma 10, 12 ibu-ibu tuh yang datang. Sekarang Satu banyak. titik. Sekarang bisa 30, 40. 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Dan mereka tuh rata-rata gini. Presidennya sudah pasti Prabowo, tapi nggak tahu harus nyoblos siapa untuk pileknya. Untuk calegnya, untuk partainya mereka nggak tahu mau nyoblos siapa. Makanya mereka pengen kenal gitu. Dan itu ngaruh banget ke PSI, ngaruh banget. Apalagi di Jawa Barat. Karena Jawa Barat ya sudah mau bagaimanapun akan jadi rumahnya Prabowo, mau sampai kapanpun. Iya betul. Gitu. Jadi ada cerita lucu Mas Riki. Ini pertama kali SK Jubir turun. Turun, sah jadi Jubir. Terus boleh perkenalan dong, kan kenalan, saya caleg, saya di PSI wakil sekretaris DPW. Ibu-ibu di sini Prabowo semua belum? Apa masih ada yang Anies nih atau Ganjar? Tak bilang gitu kan. Enggak, kita Prabowo dari 2014 katanya. Wih keren. Ibu, saya juru bicaranya Pak Prabowo loh. Itu HP langsung naik semua. Oke. Direkam langsung. Jadi apapun yang kita ucapkan kalau kita bagian dari pemenangannya Pak Prabowo, direkam. Mereka antusias sekali. Antusias banget. Ada ibu-ibu beres ngeliwet makan, Kang lihat Kang. Jadi dia nunjukin grup, udah saya share semua tuh. Buset, siap Bu, mantap gue bilang. Itu malah pamer dia. Iya, pamer. Udah Kang, udah saya share. Bahasanya 3. Ini jubirnya Pak Prabowo nih, caleg kita di Bogor. Muda, ganteng, bujang. Udah gak ada, padahal orang kan biasanya ini dia caleg yang akan memperjuangkan aspirasi. Enggak, ini muda, bujang, ganteng, selesai urusan. Ibu-ibu, mak-mak, makanya sayang banget lah sama mak-mak. Tapi kalau untuk jadi di DPRD provinsi butuh suara berapa? Kalau suara akumulasi semuanya, satu kursi provinsi itu 100.000. 100.000. Itu suara dari perhitungan 2019 ya. Nggak tahu kan kalau 2024 kan partai banyak, calegnya juga lebih banyak, kepecah dan sebagainya kan kita nggak tahu. Cuma di 2019 satu kursi terakhir itu waktu itu Partai Demokrat yang dapat itu 101.000. Dan ini targetnya berapa? Ya targetnya segitu. Minimal. Untuk keseluruhan ya, maksudnya 101.000 itu bukan suara pribadi, tapi dari caleg semua ditambah suara partai. Itu 101.000. Kalau pribadi saya sih 60.000. Pribadinya 60.000. 60.000. Dan targetnya untuk dapil Bogor PSI berapa? Maksudnya kursinya? Kursinya. Satu kursi aja. Satu aja. Iya cukup lah itu. 2 mau gimana caranya, udah mau sampai jual ginjal kita. Kan 3, sekian juta DPT-nya. Nah ini kalau di provinsinya Jawa Barat kan sampai 33 ya kalau nggak salah. Ya 3335 lah DPT. 3335. Nah ini kalau sebagai jubir, ini kalau Prabowo di Jawa Barat secara keseluruhan, kalau tadi kan di Bogor karena kau turun, itu gimana mereka? Kalau ngelihat survei terakhir sih kan kisarannya 53 sampai 59% ya. Kalau Kang Emil, ketua TKD Jawa Barat, Kang Emil, dia nargetinnya 61% Prabowo Gibran di Jawa Barat. Memang hampir semua kabupaten kota di Jawa Barat itu sudah Prabowo. Paling memang yang tidak Prabowo itu di perbatasan dengan Jawa Tengah. Itu pasti arahnya ke Mas Ganjar gitu, ke Pak Ganjar. Tapi hampir sebagian besar itu sudah di Pak Prabowo. Jadi tugas kita sekarang adalah memperkuat yang sudah, ya kalau di peta itu yang sudah hijau, sembari menghijaukan yang masih hijau muda. Kan masih ada beberapa tuh hijau muda kan. Jadi kita hijaukan lagi, jadi biar pas 61%. 61%. Dan tugasmu sebagai juru bicara apa biasanya yang dilakuin? Ya biasanya kita kan datang itu untuk debat jubir. Kalau enggak misalnya ada teman-teman dari kampus, mereka bikin diskusi mau bedah visi misi capres atau bedah program, kita diundang. Kalau enggak ya bikin rilis media biasanya. Tapi kalau rilis media itu udah ada komandonya. Jadi misalnya oh ini berkaitan sama pemuda, kemarin siapa sih yang paling muda tuh? Siapa namanya? Kang Eka yang maju ya untuk jadi pernyataan sikap gitu, jadi persnya gitu. Nah, gitu. Dan kalau lebih banyak ngambil porsi untuk Gen Z milenial. Gen Z milenial. Makanya kan ini lucu juga ini ceritanya. Jadi kan kita rapat lah di internal PSI kan untuk pembagian nanti siapa aja di tim Bravo, tim
Alpha yang gitu-gitu, tim Fantanya siapa. Terus pas bagian tim Bravo yang juru bicara, ketua tuh udah ini skip aja ya, udah Bro Eka aja ya gini katanya. Udah deh kita jagoan kita deh ya urusan ngomong-ngomong katanya. Jadi nggak ada rapatnya tuh tim Bravo juru bicara tuh, udah Bro Eka ini, udah nggak ada yang lain. Ngapa nggak ngambil Fantanya? Fanta kan lebih ke penggalangan pemilih muda kan. Oh, jadi beda tugas lah, beda tugas. Kalau di tim Fanta itu ada namanya dia memang udah ahlinya di sana. Oke. Gitu. Jadi memang semua pada tahu bahwa dirimu kalau ngomong banyak gitu ya. Makanya langsung. Bukan banyak, lebih mampu meyakinkan aja kali ya. Kalau banyak enggak sih. Capek ngomong panjang-panjang juga kadang-kadang. Biasanya kalau turun ke mahasiswa ke tadi beberapa wilayah juga ya. Iya. Itu mereka tanyanya apa untuk Prabowo Gibran? Banyaknya ya pasti kenapa harus Prabowo Gibran. Yang kedua paling sering itu soal MK biasanya. Soal MK itu paling sering. Pokoknya setiap datang kemanapun pertanyaan soal MK itu pasti keluar. Soal ininya. Ya kenapa Gibran bisa maju itu kan. Oke. Mas Gibran bisa maju. Terus yang ketiga kenapa PSI merapatnya ke sana. Yang keempat biasanya pertanyaannya soal makan siang gratis. Oke. Apa yang dikorbankan dari itu gitu. Biasanya 4 itu sih paling sering muncul MK. Tapi yang paling sering muncul MK. Dan jawabannya? Banyak cara menjawab mah. Cuman maksudnya kan saya bilang juga kan MK ini kan ada untuk ngejaga konstitusi. Oke. Mas Gibran ini terlepas dia anak presiden, dia kan warga negara juga. Dia punya hak untuk menggugat itu. Terlepas dari itu pakai orang lain atau enggak ya. Dan di dalam konstitusi kan ada hak dipilih dan memilih. Tapi aturan undang-undang pemilu kita melarang Mas Gibran untuk maju kan terhalangi haknya kan. Oke. Jadi ya nggak bisa disalahkan dia menggugat itu. Ya suatu saat juga teman-teman kan bisa ngegugat juga hal yang sama. Untuk membatasi lagi? Ya misalnya kan kayak sekarang gubernur 30. Ngapain tuh gubernur 30? Turunilah 25 atau nggak 21 aja sekalian kan. Sama kayak DPR. DPR kan 21. Jadi sebenarnya batasan usia ini nggak tahu ya memang untuk akal-akalan siapa lah, nggak ngerti lah. Tapi ya itu hak dia lah untuk menggugat. Saya juga bisa menggugat. Kayak misalnya saya mau wali kota tapi umur saya masih 24. Modal saya besar, misalnya saya anak jenderal misalnya. Nah, berapa sih modal wali kota misalnya 20 M? Saya punya lah 50 M gitu maju. Tapi terhalang usia kan bisa saya gugat. Nggak ada soal. Gitu loh. Jadi hak konstitusinya terhalangi makanya dia menggugat gitu loh. Gitu. Itu penjelasan yang paling logis dan banyak orang paham untuk itu. Tapi ya kalau saya sih sebenarnya karena saya orangnya bukan orang optimis ya. Maksudnya orang-orang pesimis aja ya. Kita gengsi kan. Sering-sering Masalahnya udah banyak. Aduh, pusing-pusing. Ya mau itu aturan jadi 30-25, berapa banyak sih peluang kita jadi cawapres gitu loh. Mau jadi capres, udahlah gitu. Kan saya juga di politik kalau karir pun bagus, mentok juga paling menteri, paling untung. Kalau nggak DPR RI lah mentok nggak kemana-mana kan. Karena gitu modalnya loh. juga. Iya modal pertama, terus kedua kan semua orang yang bisa mendaftarkan diri dari capres, cawapres dan sebagainya itu kan mereka yang punya kekuatan di bawah yang besar. Nah kita berapa tahun sih mau bangun kekuatan besar itu? Ya muda itu kan jangan dianggap sebagai karena usianya muda pasti bikin perubahan, nggak juga gitu loh. Nggak juga, cuman maksudnya kesempatan itu kecil, semakin ke atas kan peluang kita maju kan semakin kecil kan. Kalau jadi dewan kan dewan aja DPR RI 500 sekian. DPRD provinsi berapa ribu, DPRD kabupaten kota lebih banyak. Peluangnya kan lebih besar di sana sebenarnya. Kalau jadi eksekutif satu kali pemilu cuma dua kandidat berarti cuma 4. 5 tahun 4 aja ya udahlah gitu. Jadi mau ada Mas Gibran mau nggak ada Mas Gibran nggak ada peluang kita sebenarnya. Jadi ya udahlah. Jadi maksudnya cuma senengnya adalah akhirnya ada ya yang deket usianya sama kita bisa gitu loh. Senengnya itu aja gitu. Mau terlepas dia anak presiden atau bukan gitu. Gitu ngapain gitu. Makanya saya juga kadang-kadang ke teman-teman yang masih muda itu ya kita mau protes kayak gimana emang kalian punya kesempatan itu kan nggak juga kan. Cuma yang penting sekarang aturannya sudah membuka jalan untuk kita gitu. Masalah nanti ada momentumnya, kesempatannya ya itu mah takdir Tuhan lah saya bilang gitu loh. Tapi kan prosesnya juga melanggar etik. Ya. Maksudku itu dijelaskan juga ke kawan-kawan. Ya itu dijelaskan juga karena kan ada putusannya kan.
putusan hakim itu kan menggambarkan bahwa politik Indonesia itu harus memang udah potong kompas gitu loh, udah potong generasi. Karena kesempatan kepada yang lebih muda itu apa ya bahasanya, jarang terjadi, jarang diberikan gitu. Oke lah anggota dewan minimal 21. Berapa sih yang jadi sebelum 25? Kan nggak ada kan. Tapi memang tetap 33 lagi. Untuk 2024 bener sih. Hari ini effortnya untuk anak-anak muda, Gen Z milenial itu luar biasa sekali untuk maju ya dalam konsultasi pileg ya. Itu banyak banget saya lihat kawan-kawanku aja banyak sekali diam-diam nyalek gitu aja. Bener. Saya tuh mau bikin konten nanti, ini teman-teman pada nikah tunggu dulu lah, ini masih nyalek nih. Nanti lagi lah nikah-nikah kan. Modalnya pakai gitu. nyalek dulu. Iya, modalnya nyalek dulu. Gitu. Tapi kesempatan itu ada. Ya jangan didengerin yang saya pesimis tadi gitu loh. Itu mah biar saya aja, saya mikirnya nggak akan bisa juga saya mah gitu. Cuman maksudnya teman-teman yang lain kalau misalnya udah dibangun karirnya, nanti punya kekuatan dan masyarakat lebih suka mereka kan kenapa enggak gitu. Ya minimal kalau udah wali kota kan kalau diaturan kan udah bisa kan. Gitu loh. Tapi setelah turun-turun ke beberapa titik sebagai juru bicara, tanggapan mereka terhadap pasangan Prabowo Gibran gimana? Nah, ini sebenarnya ya ini juga sih jadi apa bahasanya ya. Warga tuh sebenarnya memilih Prabowo Gibran karena sosok Pak Prabowo-nya yang kuat. Oh, bukan Gibrannya yang ya Gibran itu tidak dianggap sebagai liabilitas tapi bisa mendorong di beberapa kelompok sektor jadi penguatnya lah. Tapi orang tuh melihat Prabowo Gibran ya karena kita suka Prabowo, udah gitu aja. Ibu-ibu kan milih Prabowo Gibran, ibu-ibu tuh ya dibilang Prabowo itu Pak Prabowo mau dipasangin sama kayu juga tetap kita nyoblos Prabowo, nggak ada soal. Makanya selalu saya bilang capres cawapres itu yang kita lihat adalah capresnya, karena itu sosok penentu kemenangannya ada di capres. Karena orang berpikirnya kan ya kan nggak mungkin cawapres yang ngambil keputusan gitu loh. Ya mungkin nanti ada beberapa tugas tuh diserahkan kepada wakil presiden kan, nggak ada soal, itu kan pembagi-baginya mereka aja nanti porsi. Berarti memang yang di Jawa Barat lebih banyak kenal dan mungkin ada beberapa yang sampai loyal sama Prabowo. Loyal banget. Makanya kan di Jawa Barat itu kan slogannya kan 2024 setia sama Prabowo. Tapi sama calon-calon lain gimana? Kalau saya dengar itu timnya Anies di Jawa Barat mereka kuat juga. Iya. Pak Anies ini kan terbantu dengan apa yang terjadi di Pilkada 2017 itu tidak bisa kita pungkiri lah. Dan masa-masa besar beliau itu ketika demo itu ya datangnya kan dari Jawa Barat. Banyaknya Jawa Barat. Jadi kekuatan itu yang dia pakai lagi untuk mengimbangi lah kekuatan Pak Prabowo di Jawa Barat. Dan Pak Anies ini kan dia pakai cara desak Anies tuh, acara-acara kayak gitu kan. Tapi kan itu hanya untuk menggait swing voter saja sebenarnya. Tapi sebenarnya di akar rumput dia udah nggak ada persoalan dengan masa yang dia punya pasca 2017 itu. Sebelum 2017 dan pasca 2017. Dan kekuatan itu yang dia pakai dari sampai hari ini. Berarti potensi untuk bertarung juga sama calon-calon lain ya masih alot besar juga ya? Masih besar, masih alot. Kecuali mungkin yang satu lagi ya, nggak tahu yang meskipun targetnya 61, ya yakin kecapai nggak itu 61%? Yakin, karena loyal pemilih Pak Prabowo di Jawa Barat loyal. Ya tinggal kita tambah-tambah aja, kalau dari survei 53 lah, anggap 55 lah, berarti kan membutuhkan 6% lagi untuk kita tarik. Ya kerja-kerjanya ringan lah ya? Enggak juga sih, enggak juga. Kan gini kalau di politik, yang susah kan mempertahankannya sebenarnya daripada mengambilnya kan. Makanya sudah punya 55% elektabilitas, artinya kan kita punya 55% yang harus dipertahankan nih. Jangan karena mikirnya nyari 6% doang, ini lupa 55. Geser semua. Apalagi tiap doa amin amin kesana jadinya nanti kan. Repot kita. Gitu. Tapi ini Bro Eka, kalau teman-teman ada aktivitas tertentu nggak yang ini menjadi kunci kemudian nanti Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Barat? Banyak sih. Jadi Kang Emil kan udah beberapa kali keliling kegiatan di beberapa kabupaten yang memang kekuatannya Pak Prabowo dan juga daerah hijau muda lah, kalau di TKD itu hijau muda kan. Yang memang untuk memperkuat menjadi hijau tua tadi. Dan Kang Emil udah keliling terus. Kang Emil.
Sembari nanti mungkin di bulan Januari itu mulai lebih masif lagi lah. Jadi kan ya menghitung hari aja kita sekarang, hitung mundur. Jadi nyalek dan memenangkan Pak Prabowo gitu. Oke, ini luar biasa sekali ngobrol sama Gen Z. Asik. Ya asik, harus asik. Asik. Terlalu buka-bukaan tadi. Terlalu buka-bukaan dan jujur apa adanya gitu. Iya, emang harus gitu Jujur kita. apa adanya. Tapi targetnya selain tadi menang Prabowo Gibran, mungkin Bu Eka juga punya harus target menang. Iya, harus lah, harus. Karena 2024. nomor urut 1 mahnya wet. Masa Gak menang nggak mah malu jadi. atuh. Gitu. Terus memang ibu-ibu tuh lucu juga sih. Nyambungin cerita ini. Jadi banyak ibu-ibu tuh kalau di Bogor ya nggak tahu daerah lainnya. Jadi banyak yang udah menang tuh susah dihubungin dan Oke, sebagainya. Hilang lah. Nanti jangan gitu lah. Nah, wah, tergantung kan rapat banyak bro. Capek kita rapat meeting perda kan. Cuman maksudnya ibu-ibu tuh senengnya adalah ya kita jujur aja bu. Bukannya saya nggak bisa dihubungi, tapi kan saya ada rapat. Ada nanti kegiatan partai. Tapi pasti dateng lah 2 kali 3 kali sebulan mah gitu, masa nggak turun-turun dapil kan. Cuma maksudnya kalau dihubungi nanti kan saya mungkin punya aspri atau apa kan. Bisa sudah mikir aspri ya. Punya yang bisa balesin dan apa. Nah janji saya nggak ganti nomor HP bu. Wah keren kan, tepuk tangan. Ibu-ibu kan. Tapi kalau nambah HP saya nggak tahu ya. Oke, Bro Eka, ini terakhir untuk konstituenmu di Bogor ataupun untuk masyarakat Indonesia yang Gen Z untuk 2024, silakan. Ya, untuk kawan-kawan semua saya mau address dulu ke yang sesama Gen Z. Jadi 2024 adalah pertarungan kita. Anak muda harus jadi faktor determinan dalam politik. Kenapa? Karena jika 2024 ini momennya lewat, kita kesana hanya akan jadi subjek. Kita nggak bisa lagi jadi objek politik. Makanya teman-teman di daerah manapun, saya nggak mengajak teman-teman untuk memilih partai yang sama dengan saya. Tapi paling tidak menangkan teman-teman yang masih muda ini. Teman-teman yang modalnya dengkul doang, teman-teman yang modalnya semangat. Jadi teman-teman harus saling bantu, biar sama-sama kita isi parlemen dengan orang-orang baru. Yang kedua, untuk kawan-kawan saya di Kabupaten Bogor nih, buat emak-emak yang menjadi basis dukungan Bro Eka yang paling besar. Buat emak-emak, buat bapak-bapak, dan buat kawan-kawan juga, Kabupaten Bogor udah berkali-kali bupatinya OTT, bupatinya korupsi. Sekolah banyak yang nggak dibangun, jalanan banyak yang rusak, dan warga banyak yang tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan dengan baik. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau ada yang lebih baik, artinya kesempatannya harus pada orang baru, nggak bisa pada orang lama. Jadi saya kalau ditanya memberikan bukti aja, memberikan bukti bukan janji. Ya makanya berikan kesempatannya biar saya buktikan. Karena kalau sekarang ya saya belum bisa buktikan, belum jadi ya tuh kumaha. Jadi saya berharap warga Bogor hari ini sudah mulai kesadarkan, sama-sama kita raih mimpi-mimpi kita yang kemarin kita sempat sudah lupakan mungkin ya, harapannya kita lupakan. Hari ini saya datang, saya mau bawa harapan itu, harapan yang baru, biar ibu-ibu nanti punya anak, sekolahnya bisa lebih baik, gajinya bisa lebih baik, lapangan pekerjaannya tersedia, dan jaminan kesehatannya bisa gratis. Terima kasih. Jangan lupa juga dong, ini nomor urut 1. Nomor urut 1? Nomor urut 1 Kabupaten Bogor dari PSI. Iya. Jadi Gede Ngurah Eka Darmayuda. Jadi buat warga Bogor, kalau capek ngelihat kertas suara yang isinya banyak, hampir semua caleg DPRD Provinsi Jawa Barat tuh namanya cuma 2 kata. Maman Suherman, ya tipikal nama Sunda lah. Nama saya 6 kata, jadi kalau capek-capek cari aja yang paling panjang dah pokoknya. Cari aja yang paling panjang ya. Paling panjang, gampang. Kertas warna biru, cari yang paling panjang. Udah selesai, nggak repot. Oke, ini ternyata kalau kita dengerin pidatonya Gelsi bagus juga ya tadi gitu ya? ngomongnya. Bagus tadi ya? Bagus kan? Nggak mau diulang aja, nanti cut lagi kita ulang ya. Terima kasih Bro Siap. Eka. Terima kasih juga Nanti Mas kalau Riki. ada
tema-tema lagi nanti kita Betul, undang betul. lagi, kita diskusi lagi, ngobrol-ngobrol. Asik Boleh, nih. boleh. Ini harus sering-sering kita ngobrol. Sebenarnya masih banyak unek-unek nih sebenarnya. Kan saya caleg yang ngeluh nyalek Ngeluh ya. Jadi nyalek. masih banyak keluhannya sebenarnya. Mudah-mudahan kita Ya. doakan bersama nanti Bro Eka bisa jadi, dan apa tadi yang diomongin nanti bisa ditagih tuh. Betul, bisa ditagih, Bisa silakan. tagih tuh masyarakat Kabupaten Bogor. Betul. Tapi jangan nagih kawin ya. Masih panjang kayaknya lama. Jodohnya nggak kelihatan soalnya. Sekali lagi terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Mas Riki. Pemirsa setia ke Mapos, kalau nanti masih banyak yang ingin ditanyakan dengan Bro Eka, nanti silahkan terus di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.